Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis regresi logistik. Ya, misalkan di sini saya mempunyai 5 variabel dengan 4 variabel independen dan satu variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel independen itu ada DP, jangka waktu, umur, dan pendidikan. Nah, kita lihat di sini contoh penelitiannya. Sebuah perusahaan pembiayaan sepeda motor ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah kredit kendaraan dapat mengalami kemacetan. Data digunakan sampel sebanyak 35 peminjam untuk mencari penyebab di mana faktor-faktor yang dicurigai diantaranya adalah DP, jangka waktu, umur, dan pendidikan peminjam. Ya, di sini kita lihat ada pengkategoriannya dari semua variabel kredit, kemudian dengan kode-kodenya, DP, jangka waktu itu skalanya numerik, umur juga numerik, kemudian pendidikan kategorik gitu ya. Ini kategorik, ini kategorik, ini numerik, ini numerik. Nah, kita lihat ke data SPSS-nya. Ini ya, sesuai tadi ya, ini kategorik, ini numerik, numerik sama kategorik. Kalau kita mau lihat pengkodeannya seperti ini, klik view, hilangkan centang value labels-nya. Nah, ini ya pengkodeannya. Kemudian kita kembalikan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya data seperti ini, lalu kita masuk pada proses analisisnya. Ya. Nah, kita klik analyze, kemudian pilih yang regression, pilih yang binary atau binary logistik. Ya. Nah, ini saya mau jelaskan dulu bahwa ini yang tadi, ya, yang ini, pengkategoriannya ini, untuk variabel independen kategorik seperti DP, ya, atau uang muka ini, dan pendidikan, ya, dan pendidikan, itu diberi kode kategorinya, di mana kategori yang diberikan kode 0, yang ini ya, kode 0, nantinya itu akan dijadikan sebagai reference kategori, gitu ya. Referensi kategori itu umumnya dipilih berdasarkan kategori yang memiliki resiko paling kecil. Seperti pendidikan perguruan tinggi itu kan kita anggaplah risikonya paling kecil. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin kecil tingkat risikonya, begitu ya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pembacaan hasil nanti, hasil analisa. Nah, untuk variabel dependen status kredit yang ini, kategori risiko atau macet itu ya, diberikan kode lebih besar daripada kategori tidak berisiko. Oke. Nah, langsung saja. Ini kita masukkan status kredit di sini. Dependen, kemudian uang muka, variabel independennya, masukkan ke sini, covariatnya. Oke. Selanjutnya kita klik pada pilihan kategorikal. Lalu masukkan yang tadi kita jadikan sebagai reference kategori. Yang mana tadi kita jadikan reference kategori? Yaitu DP. Ya, semakin besar DP-nya kan kita anggap semakin kecil risikonya gitu ya. Dan pendidikan juga semakin tinggi pendidikan, risikonya semakin kecil. Anggapannya begitu. Kita masukkan ke sini. Ya, kemudian kita pilih yang reference kategorinya yang pertama first, kemudian klik change. Oke. Nah, selanjutnya kita klik continue. Pada menu option kita klik centang pada pilihan Hosmer, Lemshow, Goodness of Fit, lalu kemudian CI for EXP ini ya. Kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini teman-teman, datanya sudah hasil outputnya sudah keluar. Kita lihat di variable index equation. Nah, ini kita lihat di sini ya. Oke. Sorry, bentar. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, variable index equation yang ini ya. Nah, kita lihat
kolom SIG. Kita lihat di sini kolom SIG yang ini ya. Kita lihat, menginformasikan itu signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ya. Terjadi pengaruh yang signifikan jika nilai SIG yang ini itu kurang dari 0,05. Tampak bahwa variabel yang berpengaruh terhadap macet atau tidak dari kredit seseorang pemohon, ya, diantaranya adalah DP, ini ya, ini kan kurang dari 0,05, sebesar 0,040. Kemudian jangka waktu pembayaran 0,032, ini signifikan berpengaruh, dan pendidikan. Pendidikan di sini kita lihat dulu, pendidikan yang ini ya, yang kode 2. Kode 2 tadi ini apa? Coba kita lihat kode 2. Kita fokus di kode 2. Kode 2 SMP ya, teman-teman. Kode 2 SMP. Nah, kode 2 SMP ini signifikansinya itu 0,029. Ya, 0,029. Nah, untuk pendidikan yang satu, yang dengan kode 1 atau SMA, itu dibanding dengan yang pendidikan perguruan tinggi, ya, karena kan tadi perguruan tinggi kita masukkan sebagai reference kategori gitu ya, artinya yang paling minim resikonya kita anggaplah perguruan tinggi gitu ya. Jadi untuk yang pendidikan SMA dibanding dengan yang pendidikan perguruan tinggi itu tidak signifikan berbeda resiko macetnya. Artinya apa? Artinya bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin kecil risikonya. Jadi untuk pendidikan yang SMA, yang ini ya, pendidikan yang SMA kode 1, itu tidak jauh berbeda dengan pendidikan perguruan tinggi. Artinya hampir-hampir sama lah. Jadi pendidikan yang SMA dengan perguruan tinggi itu memiliki risiko yang kecil, teman-teman. Begitu. Namun dengan pendidikan yang 2 ini, itu yang SMP itu ada perbedaan yang signifikan. Artinya semakin rendah pendidikannya, maka tingkat risiko macetnya itu semakin tinggi. Oke, dengan perguruan tinggi yang kita jadikan tadi sebagai referensi kategori, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di kolom ini, XPB ini ya. Kita lihat, kolom ini menginformasikan jenis pengaruh pada variabel yang berpengaruh signifikan. Jika nilainya di atas 1, berarti risikonya lebih besar untuk macet. Nah, kita lihat saja untuk variabel-variabel yang berpengaruh. Yang mana tadi? Uang muka. Kemudian jangka waktu. Ini yang tidak berpengaruh, tidak perlu kita baca ya. Uang muka, karena kan ini hasilnya yang untuk berpengaruh saja kita baca. Uang muka, jangka waktu, sama ini tadi ya, pendidikan pemohon yang SMP. Oke. Nilai pada variabel DP itu sebesar, mana tadi? Variabel DP. Bentar. Ya. DP berapa? Ya. Nilai pada variabel DP yaitu sebesar 0,065. Ya, yang artinya nilai DP di bawah atau di atas 1 juta itu cenderung beresiko mengalami macet jika dibandingkan dengan yang DP kurang dari 1,5 juta. Begitupun yang jangka waktu pembayarannya itu sebesar 0,869, yang artinya semakin lama jangka waktu pembayaran akan semakin kecil risiko untuk mengalami macet. Seperti itu. Kemudian nilai XPB-nya pada variabel pendidikan yang kedua atau kode 2 itu sebesar 15,818, yang artinya pemohon yang pendidikannya sama dengan atau kurang dari SMP itu lebih berisiko 15,818 kali mengalami macet jika dibandingkan dengan yang pendidikan perguruan tinggi, seperti itu. Ya, kemudian yang tabel ini sudah selesai kita baca, kemudian kita masuk pada tabel Hosmer and Lemso test. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini. Ini ya. Kita lihat. Nah, untuk hipotesisnya, ini uji kelayakan model ya.
model layak dan tidak layak. Nah, dikatakan layak jika lebih dari 0,05 ya. Nah, kita lihat di signifikansinya. Ini sudah lebih dari 0,05, artinya model ini layak. Nah, kemudian kita lihat di model summary-nya di sini. Kita fokus di bagian Nagelkerke R-square ini. Nah, tabel ini menunjukkan nilai koefisien determinasi. Didapatkan nilai Nagelkerke ini sebesar 0,571, artinya sebesar 57,1% pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, di mana yang berpengaruh signifikan hanya variabel DP, jangka waktu pembayaran, dan pendidikan, sesuai yang di sini tadi ya. Berarti dari ketiga variabel ini yang tadi berpengaruh, itu sebesar 57,1% mempengaruhi variabel status kreditnya. Gitu ya. Jadi untuk analisis regresi logistik pada tutorial kali ini saya kira cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya kira itu sekian dan terima kasih.